Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan kita penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, pagi ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema renungan firman Tuhan untuk hari ini adalah hikmat dan pengertian yang benar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 9 dan sampai ayat yang ke-14. Ayat 9 bagian B sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita membutuhkan hikmat dari Allah di dalam hidup ini. Jika kita hidup tanpa hikmat dan pengertian yang benar, itu sama saja kita seperti seorang yang bodoh. Kita tidak akan dapat mengerti dengan benar tentang kekristenan kita. Kita juga tidak akan ada bedanya seperti seorang yang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa membedakan hal-hal apa saja yang dilarang oleh Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang justru dilarang. Sebaliknya, hal-hal yang Tuhan perintahkan tidak kita kerjakan. Jadi, hikmat dan pengertian yang dari Allah itu mutlak harus kita miliki, supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Hikmat dan pengertian yang benar itu merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, supaya kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat atau benar, artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada umat Tuhan di kota Kolose. Adapun yang melatar belakangi nasihat ini adalah karena saat itu jemaat di Kolose sedang menghadapi suatu ancaman, yaitu menghadapi ajaran-ajaran palsu atau sesat. Karena itu untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat itu, umat Tuhan harus menghadapinya dengan hikmat dan pengertian yang dari Allah. Hikmat Allah akan menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa. Karena hikmat Allah itulah kita akan dapat yang pertama mengenal kehendak Tuhan sebagai umat Tuhan. Apakah mungkin kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan jika kita sendiri belum mengenal kehendaknya? Tentu itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita dapat hidup berjalan dengan kehendaknya jika sudah mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Yang kedua, hikmat Allah akan menuntun kita untuk dapat hidup berjalan dengan kebenaran. Hikmat akan menuntun kita untuk memasuki kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Hikmat Allah dapat menolong kita mengenal Allah secara pribadi. Oleh hikmatlah pengenalan kita kepada Allah semakin hari semakin bertumbuh atau semakin disempurnakan, sampai akhirnya kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Dan yang ketiga, dengan hikmat Allah, kita akan menerima kuasa kemuliaan Allah, yang akhirnya akan memampukan kita untuk menolak segala dosa, bujukan iblis, dan kehidupan duniawi lainnya yang dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Selanjutnya, hikmat Allah akan membuat hidup kita mengalami kelimpahan di dalam ucapan syukur.
yang akhirnya dengan ucapan syukur itu kita akan melihat berkat janji Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dengan hikmat kita dapat berjalan dalam kehendak Allah dan bahkan membuat kita dapat hidup berkemenangan. Karena itu, marilah kita meraih hikmat dan pengertian yang benar, yaitu hikmat dan pengertian yang berasal dari Allah. Untuk meraih hikmat itu kita harus berdoa dan kita meminta kepada Allah. Karena Alkitab mencatat, orang yang mencari pasti mendapat dan yang meminta pasti akan diberikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami memiliki hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar hari-hari yang kami jalani, hidup yang kami jalani, semuanya kami jalani bersama dengan tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami tidak salah langkah, kami tidak salah mengambil keputusan, tetapi kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.